Namaku Vira. Aku dulu adalah istri, ibu dan wanita yang sepenuhnya menyerahkan hidupku untuk keluarga. Tapi kisahku tak berakhir bahagia. Suamiku menceraikanku hanya karena aku tak secantik dulu. Hari ini, 5 tahun setelah itu, aku akan menceritakan kisahku dan aku harap kau mendengarkan sampai akhir. Waktu aku menikah dengan Dani, kami sama-sama tak punya apa-apa. Kami memulai dari nol. Aku ikut dia ngontrak kecil-kecilan, memasak, mencuci dan bahkan kerja sampingan untuk bantu ekonomi keluarga. Saat itu Dani selalu bilang, "Kamu cantik sekali. Gak peduli gimana keadaannya, aku bakal tetap sayang kamu." Tapi ternyata cinta bisa pudar. Setelah melahirkan anak kedua, tubuhku berubah. Aku gak sempat lagi perawatan. Kulitku kusam, rambutku rontok. Aku cuma ingin menjadi ibu yang baik. Tapi Dani mulai berubah. Dia makin jarang di rumah, sering pulang malam. Aku pernah tanya pelan-pelan, "Kamu kenapa sih akhir-akhir ini dingin banget?" Tapi dia cuma menjawab singkat, "Capek kerja." Sampai akhirnya aku temukan buktinya. Chat mesra dengan perempuan lain, dia bilang, "Aku sudah gak menarik lagi." Hari itu dia menceraikanku. Alasannya karena kami sudah gak cocok. Tapi aku tahu ini hanya alasan halus untuk mengatakan aku tak secantik lagi. Anak-anak menangis, tapi dia tetap pergi, meninggalkan aku dengan luka yang tak kelihatan, yaitu luka di hati. Awalnya aku terpuruk, menangis setiap malam, tapi aku sadar aku masih punya 2 alasan kuat untuk bangkit, yaitu anak-anakku. Aku mulai menjahit, ikut kursus online, aku buka usaha kecil-kecilan. Pelan-pelan, kepercayaan diriku tumbuh kembali. Aku mulai merawat diriku lagi, bukan untuk menarik perhatian siapa-siapa, tapi untuk diriku sendiri. Dan 5 tahun kemudian hidupku berubah total. Di sebuah acara pameran produk UMKM, aku jadi salah satu narasumber. Usahaku berkembang, aku berdiri dengan bangga dan di sanalah aku bertemu dia lagi, yaitu mantan suamiku. Dani dengan wajah lesu, sendirian. Dia mendekatiku dan berkata lirih, "Kamu kelihatan cantik banget sekarang." Aku nyesel. Tapi aku hanya tersenyum. Karena aku sudah sembuh, aku sudah memaafkan. Tapi aku tak akan kembali. Beberapa hari setelah pertemuan itu di pameran, Dani mulai sering muncul. Di luar tempat kerja, di rumah, bahkan pernah menunggu di sekolah anak. Dia bilang sudah pisah dengan perempuan itu. Katanya hidupnya berantakan. Dia bilang baru sadar siapa yang benar-benar tulus mencintainya. Tapi aku hanya mendengarkan. Aku tak lagi marah, tapi aku juga tak bodoh. Aku ingat malam-malam dulu saat anakku menangis kelaparan karena Dani tak pernah pulang. Aku ingat wajah kecewa anak-anakku saat ditinggal tanpa alasan. Memaafkan itu mudah, tapi melupakan itu butuh waktu dan kadang tak bisa. Suatu malam anakku yang sulung bertanya, "Bu, kenapa ayah sekarang baik? Dia mau kita kumpul lagi ya?" Aku terdiam. Bagaimana aku bisa jelaskan luka-luka itu tanpa membebani mereka? Aku hanya berkata, "Ayah kalian pernah buat kita sedih, tapi sekarang kita tetap harus hormati dia. Tapi ibu tidak akan kembali, nak."
Di tengah kebimbangan itu, seseorang dari masa lalu datang. Namanya Ridwan, duda ayah tunggal, dan dulu adalah rekan usaha kecilku. Dia tidak pernah menuntut, dia tahu lukaku dan menghormatinya. Dia bukan pria sempurna, tapi dia melihatku bukan dari fisik, tapi dari perjuanganku. Dia datang bukan untuk menyelamatkan, tapi menawarkan perjalanan bersama sebagai teman, sahabat, dan mungkin pasangan. Hari itu aku mulai membuat pilihan, bukan karena luka, bukan karena dendam, tapi karena aku sadar aku berhak bahagia dengan pilihanku sendiri. Aku menolak Dani dengan tenang, bukan untuk membalas, tapi karena aku tak ingin mengulang luka yang sama. Aku memilih Ridwan, tapi lebih dari itu, aku memilih diriku sendiri. Dulu aku diceraikan karena dianggap tak cantik lagi, tapi ternyata aku hanya tak dilihat dengan mata yang benar. Luka itu pernah menyakitkan, tapi hari ini aku bisa berkata, terima kasih karena aku pernah ditinggalkan. Aku belajar mencintai diri sendiri. Dan untuk semua perempuan di luar sana, kamu tak harus kembali pada orang yang meninggalkanmu. Kamu cukup berjalan ke arah yang mencintaimu tanpa syarat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tunggu cerita-cerita dan curhatan-curhatan ibu rumah tangga lainnya. Sampai jumpa.